kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat dengan syariat. Ini sudah disusun oleh Majelis Tarjih PW Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita akan bahas masalah tuntunan walimatul urus ini, karena kita sebagai orang tua itu pasti akan menikahkan anak-anak kita, baik yang putri maupun yang putra. Begitu juga kalaupun kita tidak menikahkan anak dan putri kita, mungkin sewaktu-waktu kita akan menjadi wali dari anak abang kita atau anak saudara-saudara kita yang lainnya, minta tolong. Maka perlu kiranya kita mengkaji bagaimana tuntunan walimatul urus yang digariskan di dalam Majelis Tarjih Tabligh wa Tasdid, agar benar-benar kita pahami untuk bersama-sama kita pedomani supaya walimatul urus kita yang kita lakukan, yang saudara kita lakukan itu benar-benar mendapatkan rahmat, benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mendatangkan murka Allah, ya, bukan malah mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena walimatul urus ini bahagian dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang kita bahas tentang pengertian walimah. Walimah itu berasal dari kata al-walam, artinya berkumpul. Jadi walimah itu artinya berkumpul, ya. Kenapa dikatakan berkumpul, Bapak Ibu sekalian? Walimatul urus itu, walimah itu artinya berkumpul, karena berkumpulnya dua pasangan suami istri, ya. Itu maka dikatakan al-walam, walimatul urus. Walam itu kata bahasanya, kata dasarnya, fiilnya. Tapi kalau maf'ulnya walimah, orang yang melakukannya, walimatul urus, ya. Sedangkan secara istilah, Bapak Ibu sekalian, walimatul urus itu adalah makanan yang dihidangkan pada saat acara pernikahan. Nah, itu namanya walimatul urus, ya. Jadi jamuan makan yang dihidangkan kepada tamu, itulah yang disebut dengan walimatul urus, ya. Kalau itu definisi secara syariat. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Muslim, ya. Kalau bukan hadis, Imam Said Sabit dalam kitab Nailul Autar mengatakan, kullu ta'amin suni'a li da'wati wa ghairiha. Setiap makanan yang dihidangkan untuk undangan dan yang lainnya, maka itu disebut dengan walimatul urus. Jadi ada walimatul urus untuk jamaah haji. Ketika dia sampai ke tanah air, dia mengatakan juga walimah. Secara bahasa itu dibenarkan dalam syariat. Walimatul urus, syukuran. Dia pergi selamat, pulang selamat, nah itu boleh dilakukan walimah. Ya. Ini secara bahasa.
Dan apa dasar disyariatkannya walimatul urus tadi? Disebutkan diselenggarakannya walimatul urus atau walimah ada beberapa hadis Nabi yang sahih. Ya. Yang pertama hadis dari Anas. Ini syariatnya disyariatkannya kita melakukan walimatul urus. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf asara sufratin qala ma qala inni tazawwajtu imra'atan ala wasni nawahu min adh-dhahab qala hadza barakallahu laka awalim walau bisyatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencium, melihat ya bekas wangi dari pengantin di tubuh Abdurrahman bin Auf. Lalu dia berkata, apa ini? Abdurrahman jawab, sesungguhnya ya Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang wanita dengan harga mahar seharga 5 dirham emas. Wah, 5 dirham emas. Ya. 5 dirham emas itu berapa itu? Ya. 1 dirham itu 1/3 mayam. Ya. 1/3 mayam. Berarti 3/3 gram. 1 dirham berarti berapa itu? Ya, sekitar 1 mayam lebih. Nah, banyak itu. Apa Rasulullah mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Nah, ini kita doakan. Kalau ada pengantin baru kita doakan barakallahu laka, semoga Allah berkahimu. Dan kata Nabi SAW, awalim, ya, adakanlah walimah, rayakanlah, walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing. Nanti baru kita bicara hukumnya. Ini syariatnya, Nabi mensyariatkan kita untuk mengadakan walimatul urus, walaupun dengan memotong seekor kambing. Kemudian hadis yang lain, hadis Sabit ibn Anas, ma'awlaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayyid minan nisa'i ma'awalam ala Zainab awalam bisyatin. Ya, takala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah atas istri beliau senggarakan walimah walaupun beliau nikahi Zainab. Beliau menyelenggarakan walimah Nabi SAW ketika menikahi Zainab. Nabi melakukan walimah dengan seekor kambing. Ini hadisnya, Pak. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad, an Abdul Karim bin Sulaid an Ibnu Buraidah an Abi qala lamma khataba alayya Aliun Fatimata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna la budda li hursi min walimah. Ketika Ali datang melamar Fatimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkawinan haruslah ada walimahnya, ada pestanya. Nah itu, Pak, ini hadis-hadis syariatnya. Maka apa hukum walimah? Apa hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunnah? Hukum walimah atau walimatul urus di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Namun mayoritas ulama menyatakan hukum walimah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah. Ya. Di samping itu di dalam menyelenggarakan walimah tidak harus dengan menyembelih kambing. Walaupun hadis-hadis tadi mengatakan dengan menyembelih kambing, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Shahibul hajat.
Kita mampunya ayam, potong ayam, mampunya telur, adakan telur ala kadarnya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita paksakan, ya, di luar kesanggupan kita. Lakukan walimah itu sesuai dengan hajat kita. Sebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi sendiri tidak selalu menyembelih kambing untuk acara waliman beliau. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW sebagaimana hadis mahsyur, ya, Rasul pernah melakukan walimah dengan 2 mud gandum. Ini menunjukkan Rasul SAW dengan apa adanya, ya, dengan kemampuannya. Kita mampu sapi, mampu kambing. Gak mampu kambing, ayam. Gak mampu ayam, telur. Yang penting melakukan walimatul urus. Ya, ini banyak hadis-hadis Pak yang menunjukkan kepada kita Nabi SAW disebutkan awalam Nabi SAW ala ba'din nisa'i bimuddaini min sa'ir. Adalah Nabi SAW, kata Sofia, beliau melakukan walimah, pesta pernikahan dengan istri-istrinya dengan 2 mud saja. 2 mud itu sekitar 5 kilo Pak, 2,5 kilo. 1 mud itu 2,5 kilo. Kalau 2 mud berarti 5 kilo sa'ir gandum. Itu Nabi melakukan walimah. Yang penting menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi hukumnya itu sunnah muakkadah. Ada sebagian orang yang mengatakan, ya, wajib, ya, seperti Imam Malik, Syafi'i, kemudian mazhab Zahiriyah, itu hukum walimah itu wajib. Namun kebanyakan ulama berpendapat sunnah muakkadah. Ini yang paling tepat, ya. Jadi hukum walimah itu sunnah muakkadah, dan melaksanakan walimatul urus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan membebani di luar kesanggupan kita. Allah marah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kita, ya, kata Allah tidak membebani di luar kesanggupan kita. Perkara yang sunnah muakkadah kalau sampai ratusan juta Pak, ya, itu berat juga itu, di luar kesanggupan kita. Tapi kalau memang itu masih dalam kategori kesanggupan kita, mungkin tak ada biasa, tak apa-apa. Ya, maka melakukan walimatul urus, lakukanlah Bapak Ibu sekalian sesuai kemampuan kita, sesuai dengan hajat kita. Jangan berlebih-lebihan, jangan pula, ya, pelit kali. Tapi kita di antara itu yang sedang-sedang aja, ya. Kemudian pembahasan kita tentang waktu walimah. Kapan sebenarnya kita boleh melakukan pesta walimah tadi? Ya, dalam waktu walimatul urus, melakukan pesta pernikahan itu tidak ada hadis yang secara tegas menentukan acara walimatul urus tadi. Apakah dilakukan di saat akad, setelah akad nikah, atau setelah akad, atau malam pertama, atau ba'da duhul, udah bulan madu. Itu tidak ada hadis yang tegas menjelaskan kapan sebenarnya kita mesti melaksanakan walimatul urus tadi. Said Sabit dalam fiqh sunnahnya, meskipun tidak menentukan kapan walimatul urus harus diselenggarakan, namun di akhir tulisan beliau ia menyatakan bahwa Nabi SAW menyelenggarakan walimah pernikahannya dengan Zainab
itu setelah duhul, setelah bulan madu. Setelah bulan madu. Ya. Berdasarkan dalil riwayat Imam Bukhari dan Imam Anas. Ya. Ini Imam Said Sabiq, Fikih Sunnah. Kitabnya banyak dijual-jual dan ada di PDF. Kalau Bapak Ibu mau baca, ada. Jadi kalau misalnya bagusnya setelah 3 hari pernikahan, ada yang mengatakan setelah 7 hari pernikahan, ya, baru dilakukan walamatul urus. Ya, ini keterangan Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Sedangkan As-Subki juga mengatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan pesta pernikahan atau walimah dengan Zainab ba'da duhul, setelah bulan madu. As-Subki ini merupakan salah satu imam daripada imam mazhab Syafi'iyah. Ya. Begitu. Ini sebagian pendapat-pendapat dari kalangan para ulama, ya. Kemudian Imam Syafiq mengatakan, Said Sabiq mengatakan dalam Fiqh Sunnah bahwa waktu menyelenggarakan walimah itu didasarkan pada kebiasaan daerah masyarakat setempat. Yang penting masih dalam rangkaian pernikahan, supaya mendapatkan persaksian dan doa dari orang lain atau masyarakat. Ya, jadi lihat kebiasaannya di sini bagaimana, di Payabedi bagaimana. Apakah langsung ketika habis akad nikah langsung lakukan walimatul urus, atau setelah berapa hari, setelah 3 hari, setelah 2 hari, tergantung. Jadi dua-duanya boleh. Yang penting menurut kebiasaan masyarakat kita. Kenapa, Pak? Karena menurut kebiasaan kita, masyarakat kita itu supaya yang datang itu banyak. Nah, kebanyakan kita itu tidak mendoakan mempelai. Kita datang makan terus ngasih amplop pulang. Padahal sunnahnya itu kita mesti mendatangi pengantin. Yang laki-laki mendatangi pengantin, salam, kemudian kita doakan. Barakallahu laka wa barakallahu ma wa jama' bainakuma fi khairin. Itu sudah ditinggalkan masyarakat, Pak. Ya, pengantin sudah enggak dapat doa lagi. Padahal yang datang banyak. Padahal di undangan mohon doa dan restu, tapi kita enggak pernah mendoakan. Iya kan? Enggak pernah kita doakan. Habis makan cabut. Masuk celeng, sudah selesai. Habis itu kita tak pernah doakan. Makanya ini termasuk kekurangan kita. Sunnah yang sudah ditinggalkan di zaman sekarang ini termasuklah mendoakan kedua mempelai tadi. Tak pernah kita doakan. Bahkan kita nggak tahu pengantinnya yang mana pun nggak tahu. Ya kan, penting datang aja udah. Ya, yang salam bukan dengan pengantinnya, salam dengan bapaknya. Karena nggak mungkin bapak kita doakan lagi, ya kan? Nah, itu Pak. Itu satu ketinggalan kita, sunnah yang dilupakan. Kemudian hal-hal yang dituntutkan dalam menyelenggarakan walimah apa saja dalam syariat. Yang pertama, mempercepat penyelenggaraan walimah setelah pernikahan dilangsungkan. Jangan lama-lama. Ada yang nikah tahun depan, ini terlalu lama ya, terlalu lama. Kata pepatah, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Maka ketika kita sudah pernikahan, anak-anak kita sudah menikah, kalau bisa segerakan adakan walimatul urus. Jangan tunda-tunda. Semakin cepat semakin bagus. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi SAW itu tidak pernah menunda walimatul urus setelah akad nikah. Disebutkan hadisnya, saya bacakan.
Setelah Nabi menikahi Zainab, Ummu Sulaim memberikan makanan berupa campuran dari kurma dan samin yang bernama bis dalam talam, terbuat dari batu talam tadi. Lalu Anas berkata bahwa Rasul SAW bersabda, pergilah kamu Anas dan undangilah, ya, dan undanglah yang kamu temui dari kaum muslimin. Maka aku undang orang-orang yang aku temui untuk memenuhi undangan Nabi. Kemudian mulai berdatanglah mereka dan makan, lalu mereka keluar. Nabi meletakkan tangannya pada makanan itu dan berkata, beliau berucap, menurut kehendak Allah apa yang akan beliau ucapkan, sedangkan aku tidak meninggalkan seorang pun yang aku jumpai untuk aku undang untuknya, sehingga mereka makan dan merasa kenyang. Ini termasuk istimewa Nabi. Nabi makanan itu nggak habis-habis. Berapa aja orang yang datang tetap dapat makanan, kenyang, nggak habis-habis yang disediakan Nabi tadi. Ini bukti kalau Nabi SAW setelah akad pernikahan, Nabi tidak pernah menunda sampai tahun depan, sampai 2 tahun akan datang. Ya, jadi kalau bisa begitu akad nikah paling tunda seminggu, sudah paling lama 3 hari. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, syariat mengatakan menyelenggarakan walimah sesuai dengan kemampuan. Ya, pada dasarnya dalam menyelenggarakan walimah, hidangan yang disediakan sesuai dengan jumlah tamu yang diundang. Sedangkan jenis hidangan itu sesuai dengan tingkat kemampuan keluarga yang berhajat. Jika sahibul hajat termasuk kategori mampu secara ekonomi, maka tidak terlarang mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan selama tidak berlebih-lebihan. Apa? Ya. Namun bagi mereka yang kurang mampu, tidak mengapa mengadakan walimah dengan jamuan yang sederhana sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hadis Mansur ibn Sofiyah dari ibunya Sofiyah binti Saibah, bahwa Rasul pernah melakukan walimah hanya menghidangkan bubur dari gandum. Ya, ini menunjukkan walimah itu nggak harus potong kambing, nggak harus potong ayam, sesuai dengan kemampuan kita tadi. Maka disebutkan Bapak sekalian dalam sebuah hadis, kulu, makanlah, washrabu, minumlah oleh kalian, tasaddaqu, bersedekahlah, walbasu fi ghairi mahillah wala sarab, ya, dan berpakaianlah dengan sewajarnya, tidak sombong, tidak pula berlebih-lebihan. Ya, innallaha yuhibbu an tara ni'matahu ala abdi. Sungguhnya Allah suka melihat nikmatnya dipakai oleh hambanya. Nah, itu Pak. Jadi Allah suka, Allah misalnya berikan rezeki kita mobil, kita pakai mobil, Allah suka. Kita beli sepeda motor, kita pakai sepeda motor, Allah suka, nikmatnya itu kita dipakai. Ya, kita gunakan nikmat yang Allah berikan tadi, kita gunakan dalam perkara-perkara kebaikan, itu Allah suka. Ya. Kemudian yang ketiga, menghidangkan makanan dan minuman yang halal dan baik. Ini syariat. Yang enggak halal jangan dihidangkan. Ini enggak pernah ada ya. Saya yakin semua hidangan walimatul urus halal, ya, thayyibah. Enggak ada yang haram. Yang keempat, mengundang orang-orang soleh, terutama dari karib kerabat. Nah, ini kadang-kadang orang-orang soleh jarang kita undang. Ya, ini termasuk perkara yang disyariatkan. Saat menyelenggarakan walimah, hendaklah kita mengundang orang soleh dari kerabat kita dulu. Ada dari keluarga kita yang soleh dan tetangga baik, baik yang kaya maupun yang miskin kita undang. Jangan yang kaya aja Pak, yang miskin nggak diundang. Kaya miskin kita undang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada sebuah hadis Nabi SAW. La tashabu ila mu'minan. Janganlah kalian bersahabat kecuali dengan seorang mukmin.
Wala ta'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi memang ada, saya punya sahabat, memang yang diundangnya di warung kopi, yang diundangnya makan-makan tuh memang orang-orang ustaz-ustaz aja. Yang lain tak mau dia undang. Kalau dulu warung kopi teleponnya ustaz, minum, makan. Orang yang soleh diundangnya, lain tak mau dia. Terus saya ingatkan, bukan berarti hadis ini hanya orang soleh saja yang makan, orang yang kita lihat beriman dan bertakwa saja. Orang lain pun boleh makan makanan kita. Jangan dijadikan wajib. Wala ta'kulu ta'amaka illa taqiyun. Kata Nabi SAW, tidaklah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya selain orang yang bertakwa juga boleh. Namun afdalnya ya kita berikan kepada orang yang bertakwa. Inilah dalil, salah satu dalil yang dijadikan bahwasanya orang fakir miskin yang tidak sholat tidak diberikan zakat. Salah satu dalilnya ini. Dia enggak sholat, enggak dapat zakat. Karena berdasarkan di sini, wala ta'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah memberikan makan kepada orang yang bertakwa, salah satunya. Ya, maka sebagian para ulama itu ya ketika ditanya apakah zakat fitrah ini kita boleh berikan kepada fakir miskin yang tak sholat, ulama jawab tak boleh. Tapi pertimbangan kita, Pak, pertimbangan kita lain. Kita kasih dia zakat supaya dia sholat. Itulah pertimbangan kita. Kalau kita betul-betul ngikuti ini, nggak dapat dia susunan. Ya, fakir miskin itu orang yang soleh, yang taat, yang jaga sholat. Orang yang tak sholat tak dapat. Itu menurut keterangan para ulama itu. Namun kita sebagai amil zakat, pertimbangannya untuk dakwah. Kita kasih sambil berdakwah. Itu pun masih juga banyak yang Bapak Ibu sekalian ya tidak mau sholat walaupun sudah dikasih zakat. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, dalam kita mengundang jangan sampai kita tidak mengundang fakir miskin. Orang miskin enggak kita undang. Kalau acara waliman itu tidak kita undang orang miskin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecam walimah tersebut. Jadi mesti kita undang miskin, kaya, segala. Kalau enggak kita undang, yang kaya aja kita undang, maka Rasul mengecam walimatul urus itu. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kana yaqul sarru ta'ama ta'amal walimah yud'ala al agniya wa yutrakul fuqara. Apa kata Nabi SAW? Ya, makanan yang paling buruk itu adalah makanan walimah, di mana yang diundang itu hanya orang yang kaya. Ya, sementara orang yang miskin tak diundang. Ya, saya ibu sekalian, kalau orang miskin itu perbaikan gizi loh, Bapak Ibu sekalian. Dia makan banyak-banyak, ambil nasi banyak, ambil lauk banyak, habis Pak. Orang kaya jarang yang mau datang. Dia titip aja, titip. Karena dia sudah biasa makan itu. Bahkan berapa banyak kita lihat dalam hati urus makanan tuh bersisa. Betul enggak Pak? Enggak habis. Karena bagi dia udah biasa itu. Bagi dia tiap hari makan ayam, makan daging, makan yang enak-enak, bistik itu tiap hari sama dia itu. Ya, tapi sama orang miskin belum tentu itu bisa tiap hari. Maka kenapa makanan banyak tersisa? Karena yang kita undang orang-orang kaya kebanyakannya daripada orang miskin. Maka makanan tuh bersisa setengah. Ya kan? Sedih kita, Pak. Ya, air aqua minum separuh tinggal, minum separuh tinggal, minum separuh tinggal. Berapa banyak itu ditinggal? Ya, innal mubazzirina kana ahwatus syayatin. Sesungguhnya mubazir itu saudaranya syaitan. Ya. Maka jangan sampai kita demikian. Karena kata Rasulullah, sejelek-jelek walimah itu hanya mengundang fuqara dan masakinnya enggak kita undang. Nah itu. Yang kelima, Pak, menghormati tamu undangan. Nah, tamu itu harus dihormati. Apalagi tamunya itu seorang ulama,
ulama-ulama yang karismatik, dia harus dapat duduk khusus Pak, ya, untuk menghormati undangan tadi. Diperlakukan secara baik. Bukan hanya undangan seorang ulama, undangan siapa saja, orang-orang itu kita muliakan, kita jamu, kita siapkan makanan tadi, tempatnya kita siapkan. Jangan sampai ada tamu undangan, ya, yang nggak dapat tempat, nggak dapat duduk, ya, kekurangan tempat duduk. Ini bahaya juga ini. Ya, kita sadar diri, kalau emang ramai kali, cepat cabutnya, karena banyak orang yang datang mau duduk Pak, ya. Kemudian yang keenam, memisahkan tempat duduk tamu pria dan wanita jika dikhawatirkan adanya fitnah. Ini tak pernah dipisahkan, jarang. Di rumah ustaz-ustaz mungkin, Pak Imam mungkin dipisahkan, ya. Ini digabung saja, campur, laki dengan perempuan campur, ya, sehingga bersentuhan dengan bukan mahram, saking padatnya, ya. Maka ini ikhtilat, akan munculkan fitnah. Maka hendaklah dipisahkan antara pria dengan wanita ketika wanita lurus. Ini tempat pria, ini tempat wanita. Ini tidak pernah lagi kita tengok. Tempat tu satu pintu masuknya, situ laki-laki, situ perempuan. Tidak pernah dipisahkan. Ini kalau kita mau ikut syariat, ya. Kalau kita mau ikut syariatnya seperti ini. Yang ketujuh, ya. Tunggu saya baca dulu. Nih, dalam putusan Majelis Tarjih Sidoarjo dikatakan bahwa hijab itu bisa berwujud takbir maupun tidak berwujud takbir. Boleh. Ada apa? Ini Majelis Tarjih Sidoarjo. Boleh ada takbir? Boleh enggak? Ya. Dan pelaksanaan disesuai dengan kondisi, waktu dan tempat. Kalau memang dibutuhkan kita memisahkan pakai takbir, boleh. Ini Majelis Tarjih Sidoarjo, Surabaya, ya. Pasang hijab, pisah antara laki dan perempuan. Terkadang kita butuh itu. Kalau enggak butuh, mungkin tempatnya jauh, sebelah sana ada terpisah dinding, terpisah jarak yang lama. Kalau memang berdekatkan, memang butuh dia takbir, pasang takbir, ya. Yang ketujuh, tidak bermegah-megahan dan berlebih-lebihan. Jangan sampai pesta itu berlebih-lebihan. Hendaklah tidak bermegah-megahan yang mengarah kepada pemborosan dan pemubaziran. Tapi jangan pula pelit kali, dedekut, orang Malaysia bilang, ya. Baina, ya, irid wa baina mubazir. Itu paling bagus. Ya, apa kata Allah? Wala taj'al yadaka maqlulatan ila unukika wala tabsutha kullu basti fatuquda maluman mahsura. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu saking kikirnya, dan jangan pula terlalu berlebihan, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi pesta itu tengah-tengah, jangan mewah kali, jangan pula kikir kali kita. Usahakan tengah-tengah. Ya. Ya, itu dia tentang perkara yang disyaratkan 5. Kemudian hal-hal yang dibolehkan sebelum dan saat walimah. Pertama, menentukan hari. Boleh tentukan hari, bulan, dan tahun pernikahan dan walimah. Itu boleh. Ya. Tergantung kesiapan mental pengantin, psikologisnya macam mana. Ini ada nanya ke saya, dipanggil saya ke rumahnya, Pak, tentukan tanggal pesta yang baik supaya gak ada bala. Ini tak betul nih, ya. Cari tanggal cantik, waktu cantik. Saya dipilih, saya dipanggil. Saya bilang, Bu, datang ke rumah saya kan. Saya bilang, Bu, semua waktu itu baik, semua hari itu baik. Kapan rencananya anak ibu mau nikah? Bulan segini, Pak. Cuma saya takut, Pak, tentukan tanggalnya. Bapak lah yang tentukan tanggalnya, ya kan? Kenapa mesti saya? Karena saya yakin kalau pilihan Bapak pasti tepat. Ya belum tentu juga, ya kan? Jadi memilih tahun, tanggal, dan hari itu bukan
masalah hari baik. Semua hari itu baik. Ya, semua hari itu baik. Maka ada kawan kita kemarin yang nikah tanggal 13. Memang sengaja saya suruh tanggal 13. Kenapa Pak? Karena tanggal 13 itu dianggap angka sial. Tapi saya suruh kawan saya nikah tanggal 13. Yang betul nih Ustaz. Karena Ustaz cakap awak ikutlah deh. Ya kan? Kalau enggak hilang itu keyakinan itu enggak hilang. Ya, tentukan tahun, tentukan hari, tentukan apa yang baik. Ya, yang baik. Bisa Kamis, bisa Jumat, bisa Ahad, bisa Sabtu. Ya, enggak usah datang ke ustaz. Ini banyak datang ke ustaz ini. Apalagi buka primbon Jawa. Ini dia. Jumat Kliwon. Ini waktu bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini saja yang bisa mungkin saya sampaikan. Masih ada beberapa hal-hal yang kita boleh dilakukan sebelum walimah tadi. Silakan. Apa fungsi dari walimah terus dan kedua mengapa? Ya, fungsinya yang pertama seperti yang disebutkan tadi, agar kita banyak mendapatkan doa dari kaum muslimin. Ketika melakukan walimatul urus, kita dapat doa banyak daripada kaum muslimin. Ya, doa restu dari mereka. Kalau 100 orang yang mengatakan barakallahu fik, 100 orang sampai 500 orang pasti dikabulkan Allah. Itulah yang maka kita sampaikan. Yang kedua, walimatul rasul mengumumkan kalau anak kita ini sudah nikah dengan secara syariat yang benar. Karena bentuk walimatul rasul sebagai bentuk iklan, pengumuman. Maka kata Nabi SAW, taburlah dub walaupun sekedarnya, supaya orang tahu kalau si fulan dan si fulanah sudah menikah, sehingga tidak dicurigai. Misalnya masuk kampung tertentu, dia memang dah nikah. Tapi kalau masuk kampung tertentu, belum tahu dia nikah, ya dipukuli sama orang. Maka dengan walimatul urus tadi, jelas pengumuman anak kita, anak abang saya, anak saudara saya ini sudah nikah secara resmi. Bagaimana cara resminya? Kita undang orang yang datang semuanya. Nah, itu bentuknya, mengumumkan kalau itu bukan lagi kumpul kebo, sudah nikah secara syariat. Ya, tidak diam-diaman, tidak nikah siri, nikah jahriyah, nikahnya terang-terangan. Nah, itu salah satu tujuannya. Yang kedua, mendapatkan doa dari kaum muslimin. Nabi pernah doakan seseorang sahabat, didoakan Nabi barakallahu laka, betul-betul dapat berkah dia. Nikah dia selama satu minggu, lalu dia mendapatkan harta karun. Ya, harta karun, menjadi orang yang terkaya di Madinah. Padahal laki-laki ini kalau melamar ke perempuan ditolak. Ya kan? Kenapa? Karena fisiknya satu hitam, jelek, pendek, enggak ada yang mau. Yang kedua memang dia orang yang fakir. Ya. Maka suatu hari Rasulullah SAW melamar. Dikira oleh keluarga ini, keluarga wanita tadi, dikiranya melamar untuk Rasulullah, maka diterima. Kata Rasulullah tidak, tapi untuk si fulan. Bertengkarlah bapak dan mama. Tapi kata anaknya, wahai ayah ibu, Rasul yang meminang. Saya yakin kalau Rasul yang meminang pasti akan mendapatkan kebaikan. Begitu nikah didoakan Rasulullah, selang seminggu dia dapat harta karun. Dia jadi orang yang paling kaya di Madinah. Masya Allah, ya kan? Jadi jamaah, ini saja yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan sebelum walimah dan sesudah walimah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.